Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Kali ini kita akan membahas salah satu konvensi yang sangat populer di dalam sistem penawaran standar Amerika modern, yakni inverted minor. Dari waktu ke waktu, teknik penawaran terus berkembang. Cara-cara baru dalam menawar ditemukan untuk menggantikan cara lama yang sudah usang. Untuk lebih jelasnya tentang inverted minor, tontonlah video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, sehabis menonton, langsung subscribe ya. Oke guys. Bridge Convention Inverted Minor. Pada sistem penawaran standar Amerika, pada video lalu, pada video tentang respon terhadap satu minor, telah dijelaskan bahwa ada dua versi dalam mendukung minor partner, yang dikenal dengan dukungan standar dan dukungan inverted. Sekarang kita bahas yang inverted lebih detail ya. Oke. Dukungan standar adalah 1 klub, 2 klub, 1 diamond, 2 diamond, nyatakan 6-9 total poin, minimal 4 kartu dukungan. Sedangkan 1 diamond, 3 diamond, atau 1 klub, 3 klub, 10-12 total poin dan minimal 4 kartu dukungan. Inverted yang membalik ya. 1 klub, 2 klub, bukan 6-9 tapi 10 up. 4 kartu dukungan tetap, sementara 1 minor, 3 minor, 1 klub, 3 klub, 1 diamond, 3 diamond adalah preemptif, 5 kartu kurang dari 7 poin. Oke. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kalau hal ini bisa dirubah oleh para jagoan bidding, pada expert? Pertama, daya kompetitif ya. Dalam kompetitif bidding jarang ya, di minor ya, jarang berhenti 1 diamond, 2 diamond, pas, jarang. Kalau di major mungkin sering ya, di minor jarang. Jadi orang lebih banyak melakukan aksi berikutnya, jadi daya ganggunya kurang. Yang kedua, bila openernya kuat, ingat ya, standar sampai 21 ya, dengan bidding loncat, partnernya lumayan poin kan, 10-12, 1 diamond, 3 diamond misalnya, bahkan bukan hanya slam, untuk bid 3 notram pun kadang-kadang kita kesusahan karena barangkali ada satu warna yang bocor, tidak ada stoppernya. Dengan inverted ya, daya ganggunya misalnya 1 klub, 3 klub akan lebih hebat karena lawan harus masuk di tingkat 3. Lawan harus masuk di tingkat 3. Dan juga dengan 1 diamond, 2 diamond, kalau di sini kartunya kuat, ruang untuk bidding masih banyak untuk mengeksplor, untuk mengetahui lebih detail informasi dari pegangan partner. Jadi makanya dibalik inverted ya. Oke, kita bahas kasus-kasus yang berhubungan dengan inverted minor race. Pertama, 1 diamond, kartu kita seperti ini, kita poinnya 10, ada dukungan minor partner, apakah kita akan melakukan 2 diamond inverted minor? Tidak. Kenapa? Karena inverted minor tidak boleh menjawab menjawab inverted kalau kita punya 4 kartu major. Ingat ya, major itu adalah warga kelas 1, harus diutamakan ya. Jawabnya di sini adalah 1 hat. Kalau janjinya udah begini, bidding berikutnya akan gampang. Jadi kalau Anda gabungkan antara 1 diamond, 2 diamond, bisa major, bisa ada enggak, kesusahan nanti dalam menentukan
bidding berikutnya. Oke, kasus kedua. 1 diamond, ada kartu seperti ini. Ada 4 kartu diamondnya. Bisa inverted juga. 1 klub, ada 4 kartu klubnya. Poinnya 14. Untuk 2 kasus ini ada bid yang lebih deskriptif yang menggambarkan pegangan kita ya. Itu yang pertama, bid 2 neutral, 11-12 invite. Ada stopper yang lain. Jelas. Biddingnya jelas, terarah. Sementara untuk pegangan kedua ya 3 neutral, 13-15. Lebih jelas ya. Nah, kasus ketiga, kita ingat 1 minor 3 minor adalah preemptive ya. Ini adalah contoh kasusnya. 1 klub 3 klub. Syaratnya kan 5 lembar. Ini kan 6 lembar kebetulan ya. Kok poinnya kurang dari 7. Nah, pertanyaannya, seberapa lemah sih kita bisa atau boleh melakukan preemptive raise? Ya, semuanya kan tergantung kondisi papan ya. Kalau kondisinya aman, sementara lawan merah, itu kan yang favorable istilahnya. Menurut Larry Cohen, dengan Jack 6 kartu, Anda bisa melakukannya. Gangguannya kan lebih tinggi. Tapi kalau merah, beda dong. Klubnya harus lebih bagus. Diamondnya harus lebih bagus. Maksudnya minornya harus lebih bagus. Kenapa? Ya, 1 sebagai patokan bagi partner ya, untuk melakukan bid berikutnya. Umumnya kan partnernya akan pas yang opener, kecuali dia strong sekali, 18 up barangkali ya. Dengan ada patokan, dia bisa bid 3 neutral atau bid 5 minor misalnya. Waktu kondisi merah, dia punya ini, partner klubnya minornya pasti bagus, nyambung ini, bisa ada 9 trik kalau 3 neutral. Kalau kondisinya hitam, mungkin dia sedikit lebih relax, mungkin ya partner bisa sangat lemah sehingga dia bisa mengambil keputusan yang tepat tentang kontrak akhir. Oke, kemudian 1 klub 2 klub, bid apa ini? Ya, 2 diamond adalah natural. Ada punya versi seperti itu ya, 2 diamond natural. Artinya pegangannya pasti tidak balance. Itu tentu saja bagi yang buka 1 klub, ada juga buka 1 diamond dengan pegangan ini. Tapi ada juga yang versi 2 diamond itu adalah stopper diamond. Jadi dia langsung memperlihatkan stopper. Ya, silahkan Anda diskusikan bersama partner. Kalau opener rabbitnya 2 heart, itu menyatakan memegang stopper heart ya, megang stopper heart. Prinsipnya stoppernya harus dari bawah ke atas ya. Kalau 2 speed, stopper spade. Loh, ini hati dilewat kenapa? Kalau hati dilewat ternyata dia nggak punya, jadi kan up the line, jadi dari bawah ke atas ya. Jadi hati tanpa stopper. Jika punya 2 stopper di major, bidnya 2 neutral. Diamondnya, diamond biasa minor anak tiri ya. 12-14 ada stopper di 2 major. Diamondnya nggak jelas ada stopper atau enggak. Kemudian kalau langsung bidnya 3 klub lagi, artinya minimum 5 kartu klub ya. Kemudian rabbit loncat di tingkat 3 setelah 1 klub 2 klub menyatakan splinter. Tapi ada syarat tambahan, splinter pendek yang di warna itu. Syarat tambahnya apa? Harus 5 kartu klubnya dan poinnya harus 15 up.
kenapa harus 15 up? Yang di sana kan udah memastikan sudah ada game ya. Kalau partner kita bid 3 hat, partner stopper hat, dia bisa bid 3 not trump, pokoknya memang udah point game. Oke, ini seperti ini, bidnya 3 diamond, kalau yang gini bidnya 3 hat, kalau yang ini bidnya 3 scope. Oke, kasus berikutnya 1 diamond 2 diamond, hampir sama ya. 2 hat stopper hat, 2 speed stopper speed, 2 no trump. Anda boleh mau bid ada stopper semua atau hanya major juga. Kalau stoppernya hanya klub, ya bisa 3 klub, ya pasti tidak minimum lah ya. Nah, prinsipnya adalah biddingnya senatural mungkin. Kalau no trump ya ada stopper lah ya. Kontrak akhirnya bisa sama, tapi deklarasinya bisa beda dan hasilnya bisa berbeda loh ya. Oke, kasus ke-6, 1 diamond 2 diamond, partner bid 2 hat. Nah, kita bid 2 hat, stopper hat, partner bid 2 no trump, menyatakan ada stopper speed dan klub. Bid apa berikutnya? Ingat, dan perlu diingat bahwa 2 no trump adalah speed dan klub punya stopper ya. Ingat bahwa inverted dari poinnya tidak menjanjikan game forcing ya, tidak menjanjikan game forcing. Jadi di sini dengan bid 2 no trump dan bid 3 minor yang disetujui dari manapun, apakah dari opener atau dari responder, itu menyatakan kekuatan minimum ya. Anda minimum juga ya, Anda bisa pas atau bid 3 diamond, partner bisa 10 atau 11 poin, Anda cuman 12, masa ngomongin game ya. Jadi untuk melakukan forcing, responder harus melakukan bid di warna baru ya, bid di warna baru. Kemudian misalnya Anda udah sampai di 3 no trump, kemudian bid yang lain di tingkat 4, artinya berminat slam, bukan mau berhenti di 4 skor, berminat slam ya. Ada juga cara lain, nanti setelah minor inverted minor, ada namanya nanti minor wood, menanyakan kick card ya. Nanti kita bahas dalam video yang lainnya. Contoh kasus 7, 1 diamond 2 diamond. Apa yang Anda lakukan ya? Kalau kita lihat tadi 2 no trump 12 14 ya. Tetapi Anda kan dalam borderline nih. Jika partner 10 ada kesusahan, kartu Anda 14 bagus ya. Bid yang tepat, proses bidnya 3 no trump. Dengan Anda minimum friend, kita bid game 14 bagus, 14 bagus, kemudian didukung dengan fit di warna diamond, sehingga ada peluang mendapatkan 5 trik diamond. Partner asking diamond 4 kartu aja dan bisa 5 trik, apalagi kalau 5 kartu. Kita punya stopper di semua warna. Kalau kita putar-putar, jangan nanti salah tangan. Partner Anda nyari declarer, klub Anda bisa kejepit ya. Dalam hal ini bid yang deskriptif ya, 3 no trump yang tepat untuk bid ini. Oke, sekarang beberapa ringkasan tentang konvensi inverted minor yang kita bahas. Yang pertama, inverted minor membalik ya konvensi dukungan standar. Kalau dulunya 1 klub 2 klub, 1 diamond 2 diamond ya, adalah 6-9 total point. Sekarang jadi 10 plus total point, dukungannya tetap 4 kartu. Yang kedua, dan tawaran 1 minor 3 minor yang biasanya
Poinnya lumayan, 10-12 total poin. Sekarang menjadi preemptive raise. Dukungan 5 kartu kurang dari 7 total poin. Kemudian inverted minor mensyaratkan tidak boleh 4 kartu di warna major responder, ya. Kalau kita mau respon dengan 1 klub, 2 klub, 1 diamond, 2 diamond, tidak boleh ada 4 kartu major. Oke. Yang keempat, bila ada bidding yang lebih deskriptif, misalnya 1 major, 1 minor, 1 notram kayak, 2 notram kayak, 3 notram kayak, lebih deskriptif, lakukan itu. Jangan inverted, ya. Lebih mengena sasaran, jadi lebih bijak dalam memilih respon kita. Kemudian yang kelima, inverted minor belum tentu game, karena kita pakai yang persis 10 plus, ya. Untuk itu berhati-hati dalam menawar. Rabbit 2 notram dan 3 minor, baik dari opener maupun responder, tidak forcing. Oke. 6. Dalam memperlihatkan stopper, setelah 1 minor, 2 minor, prinsipnya adalah dari bawah ke atas, up the line, ya. Kalau kita lewati, artinya kita tidak punya stopper di sweep tersebut. Oke, bro, saya harap Anda lebih jelas dengan inverted minor, dapat mengambil pelajaran darinya, dapat menggunakannya dengan lebih bijak. Oke. Ayo tonton video lainnya, banyak video yang kami rilis, udah lebih dari 70. Silahkan jelajahi channel ini. Jika ada pertanyaan, tuliskan di komentar, insya Allah saya jawab. Dan jika Anda merasa bahwa channel ini atau video ini cukup bermanfaat bagi perkembangan bisnis teman-teman yang lain, silahkan di-share, terutama ke partner Anda. Oke guys, tunggu komen, like, dan share-nya. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum.